termasuk masyarakat buta nih. Mana dewan yang suka bolos, mana yang ini nggak ada yang berbasis kinerja dan disampaikan terbuka. Nah, ini menjadi. Nah, itu yang tidak terdetek ya, tidak terdetek atau sengaja tidak dideteksi. Sengaja tidak terdeteksi. Fingerprint. Oh iya, ini disalah nih. Guru saja harus jempol, ada, bro. Iya harus jempol. Ya, DPR waktu saya penelitian alatnya rusak. Oh, alatnya rusak. Apa sengaja dirusak? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa di Suara Pantura Podcast. Di samping saya ini ada seorang lawyer ya, lawyer Kabupaten Tegal ya. Senior lawyer di Kabupaten Tegal. Yang kita ngobrol enaknya apa nih? Kita ngobrol tentang temuan hukumnya beliau ya. Nah, ini ada ada kajian yang bagus. Jadi selama beliau itu melakukan penelitian di seputar Badan Kehormatan DPR ya. Jadi temuan hukum beliau, asas baru lah ya, itu merupakan temuan baru yang luar biasa. Nanti kalau misalkan bapak ibu ini anggota dewan ini wajib nih dengar temuan hukum beliau yang nanti bisa bermanfaat untuk kinerja. Ya monggo. Ya terima kasih. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan. Nama saya Fajar Sigit Kusumajaya, asli Indonesia, kelahiran Slawi. Slawi, ya, itu orang Slawi ini punya temuan hukum baru yang perlu kita kupas sampai habis ini. Kebetulan keluarga saya jadi ternak kutukan ini. Tidak pernah lepas dari dunia partai politik. Siap. Jadi kebetulan saya ngambil strata 2, saya cenderung menyikapi tentang Badan Kehormatan DPR ya. DPR ya, DPRD kebetulan lokasi penelitian saya di DPRD Kabupaten Tegal. Oh ya, siap. Kenapa saya ngambil Badan Kehormatan? Saya agak tergelitik menyikapi Badan Kehormatan. Karena bagi saya itu Badan Kehormatan itu adalah penjaga marwahnya legislatif. Iya, walaupun di luaran sana selama ini Badan Kehormatan dipandang sebelah mata sebenarnya, sebelah mata. Posisi jari-jari murlidot, posisi garing ring. Posisi garing. Akhirnya dipandang tapi sebelah bagi mata. saya itu sebetulnya Badan Kehormatan dewanya legislatif. Dewanya legislatif. Iya dong. Nah, karena yang duduk di Badan Kehormatan bisa memutuskan sesuatu khususnya terkait sanksi. Siap. Kawan saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan dari partai manapun. Siap. Begitu didokoning Badan Kehormatan, lesu. Waduh, malah lesu ya. Alasannya apa? Alasannya kurang darah. Iya, itu ya anemia. Karena ya macam-macam lah. Posisi yang kurang strategis. Strategis kan macam-macam. Siap. Ya, strategis gengsi atau strategis dari finansial. Ada yang menganggap bahwa fungsi-fungsi yang lain punya strategi posisi finansial yang bagus. Ya, padahal sebenarnya apa yang di Badan Kehormatan itu sebenarnya dewanya legislatif itu di mana? Legislatif karena Badan Kehormatan harus bisa menjaga eksistensinya legislatif baik ke dalam maupun keluar. Siap. Anggota dewan berarti ya? Anggota dewannya baik ke dalam maupun keluar. Ya, jadi tidak hanya lip service saja, tetapi harus ada action yang nyata. Karena legislatif kan jabatan politis yang dipilih oleh masyarakat. Betul. Sekarang saya belum pernah melihat laporan tentang kinerja masing-masing anggota dewan yang terakumulasi di fraksi. Betul. Masyarakat kita sebagai masyarakat juga nggak tahu nih kinerjanya si A si B. Begitu sudah terpilih, sudah dilantik, pertanggungjawabannya kepada konstituen terkait dengan kinerjanya ini bias. Iya. Perlu ada pembaruan ya berarti ya. Bahasa Tegal sing sering bolos sapa, sing tekane pembayaran tok sapa, sing karaoke nanya sapa. Katanya wakil rakyat kan wakilnya rakyat ya kan, dia bekerja untuk rakyat, tapi rakyat, kita sebagai rakyat di luar kan nggak bisa ngeliat nih kinerjanya seperti apa. Kalau misalkan perusahaan kan ada HRD-nya. Betul. Kalau di dewan berarti HRD-nya
Kalau badan BK kehormatan, bisa kalau di seperti TNI itu ya? Polri itu provosnya, propamnya, propamnya, penegak disiplinnya berarti ya. Di hakim komisi yudisial, di siap. kejaksaan komisi kejaksaan ya. Jadi Idealnya berarti memang di DPR itu harus ada penilaian berbasis kinerja Iya, ya. iya. Tapi selama ini BK gimana? kan fungsinya akhirnya seolah-olah mandul tanda petik ya, hanya menunggu laporan saja dari masyarakat siapa anggota dewan yang dianggap Iya. tidak patuh terhadap kode etiknya. Sifatnya pasif Ya, selama ini. pasif, ya. harusnya bisa jemput padahal bola. dia harus Makanya saya aktif. mengatakan sebetulnya itu sebetulnya dewanya legislatif di situ. Siap. Ya, dia punya Power yang lebih, ya. yang lebih. Yang selama ini mengkerdilkan sendiri Iya. sebenarnya ya. Nah, idealnya kalau sebagai BK gimana? Idealnya dia harus secara ideal dia melakukan apa? Idealnya Ya. harus bisa memberikan penilaian terhadap anggota. Oh, siap. Iya, cuma kan dilematis juga, seolah kayak jeruk makan jeruk. Padahal itu idealnya dilakukan Idealnya agar harus masyarakat tahu masyarakat kinerja tahu, personal dewan yang dia pilih Ya, gitu karena ya. 5 tahun sekali kan ada pemilihan. Yang dipilih oleh kita ini ternyata sesuai harapan kita enggak. Iya, betul. Walaupun harapan di partai politik kan luar biasa ya. Kalau bicara memuaskan seluruhnya enggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Tetapi setidaknya apa yang tertuang di dalam tatipnya sendiri nyangkut kode etik itu bisa dijalankan oleh badan kehormatan. Tapi memang secara regulasi badan kehormatan memang pasif ya seperti itu. Apa Pasif. memang Enggak nggak ada ya, memang pasif ya. Kemarin begitu saya dialog dengan sekman dan sebagainya, pasif sangat disayangkan. Dan itu tidak hanya di tempat penelitian saya di Kabupaten Tegal, toh. Itu Ya. saya ditanya oleh profesor saya, apakah hanya di Kabupaten Tegal? Saya jawab tidak. Ini ada Bahkan di kemungkinan. DPR RI juga Saya kira sama saja. sama saja ya. Sama Itu saja. sayang sekali sebenarnya. Ada peran lebih yang luar biasa Bandar. di DPR. Ini harus ada rekonstruksi terhadap Undang-Undang MT3, wabil khusus terhadap peranan fungsi badan kehormatan. Nah, untuk merekonstruksi itu start dari mana nih kayaknya? Setelah DPR RI. Start dari DPR RI. Apa masyarakat ini harus Ya, masyarakatnya- meminta pertanggungjawaban ya? Betul. Jadi sekarang kan eranya kritis ya, eranya Betul, masyarakat betul. bisa memberikan penilaian lebih, ya itu harus dilakukan. Koridor itu harus dibuka. Betul, karena selama ini kita sudah milih wakil rakyat, kita nggak tahu kinerjanya ABC, Iya. selesai sebatas mengantarkan dia jadi calon gitu. Ya, itu kan salah satu pendidikan sayang politik sekali. kepada Betul. masyarakat agar bisa memilih legislatif yang benar-benar fungsinya itu bisa sesuai harapan. Termasuk masyarakat buta nih, mana dewan yang suka bolos, mana Ya. yang ini nggak ada Nggak penilaian ada. berbasis Tidak. kinerja dan Tidak disampaikan ada. terbuka. Nah, ini Tidak ada. menjadi Mangku PPN ini menjadi temuan baru nih. Ini Iya, iya. Menjadi- Ya, nah itu yang tidak terdetek ya, tidak terdetek atau sengaja tidak dideteksi. sengaja tidak deteksi. Fingerprint. Oh wah. iya, ini bisa nih. Guru saja harus Harus jempol, ada. bro. Iya, harus jempol. Ya kan, DPR waktu saya penelitian alatnya rusak. Oh, alatnya rusak. Apa sengaja dirusak? Makanya salah satu pekerjaan yang menjadi rebutan orang begitu seksi ya. Jadi harusnya di sini nah, ketika menjadi anggota sebenarnya peran ketua parpol juga sangat penting ya. Sangat Ketua penting parpol di situ. dalam rangka BK itu harusnya bisa sebagai pionir agar nanti secara misalkan katakanlah ada pelaporan kepada feedback kepada masyarakat betul. ya kepada dapilnya itu bisa menyampaikan didampingi dengan fraksi ketua parpolnya ini loh anggota kita yang kinerjanya tidak usah muluk-muluk berprestasi lah Ya. minimal tingkat kehadirannya bisa 80% saja itu sudah bagus. Berarti sebenarnya kalau BK maksimal dia bisa memecat anggota dewan berbasis kinerja. Bisa. Ini sakti nih. Ini dikembalikan lagi kepada partai politiknya. Oh, siap. Ya, kepada ketua parpol masing-masing. Cuma BK harus punya basis. Ya, itu kan sebenarnya kinerja. sebagai wahana untuk Evaluasi, evaluasi kepada masing-masing fraksi, Ya. masing-masing anggota DPR, apalagi anggota DPR kan terikat sumpah. Sumpah betul. Ya, Ya. jadi jangan main-main gitu loh ya. Berarti bisa sering PAW ya kalau kayak gitu ya? Oh, sangat bisa. Wah, Itu seksi. ngeri itu. Itu Ya. seksi. Kalau bisa BK-nya bisa benar-benar fighter, ketua partai parpolnya pusing itu. Salah satu hasil temuan saya waktu untuk bikin tesis itu, Ya. saya nyampaikan kepada guru besar saya, penguji kebetulan Profesor Dr. Eman Suparman, beliau pada waktu itu ketua komisi yudisial. Jadi kita diskusi
Asik terkait ya, itu ya. ya. Ternyata banyak akademisi juga yang buta. Satu buta ya. tentang politik, politik, buta kinerja. tentang kinerja anggota Aturan. legislatif dan juga a priori ya. Saya A juga priori. menyayangkan banyak Pak akademisi Fajar, yang ini mau tanya nih, Muridut ya. Piye muridut? Tut. mata neng lambur, kue neng lutut. BK Badan Kehormatan apa bimbingan konseling kayak di SMK? Ya bisa kayak perannya ya, berpate. ya sebetulnya ya hampir mirip lah ya. Berarti Ya. di konseling dulu bimbingan. Ya harusnya. Jadi kayak posisi saya menganalogikan seperti di TNI Polri Provos. Provosnya. Provos kan juga sebelum memberikan sanksi ada pembinaan. Betul. Ya, ada hukuman itu jangan dipandang sebagai fisiknya, tetapi Fisik, sebetulnya Ada mengedukasi agar kualitas pribadinya lebih baik lagi. Berarti ini rasa pertemanan antar satu partai dia diindahkan ya. Ya, itu kan susah. Profesionalisme Susah, itu susah. Apalagi satu karaokean itu nggak bisa. Ya. Satu pangkuan nggak? Satu pangkuan. Satu buku ya. Tapi dengan regulasi yang ada memungkinkan nggak yang sudah ini tanpa merubah yang sudah Regulasi ada? ya itu. Bisa nggak melakukan ini? Regulasinya masih bersifat pasif. Hanya menunggu. Itu yang makanya saya menyampaikan kepada guru besar saya agar menyuarakan BK bisa aktif. Ya, BK bisa BK aktif. bisa aktif. Rekomendasinya kayak gitu. Ya, rekomendasi Rekomendasinya antara BK. itu BK bisa aktif agar partai politik pun bisa secara berkala, tidak hanya setahun sekali. Minimal Tribulan. enggak, minimal sudah berani menyampaikan kinerjanya kinerja, 1 tahun betul, sekali, proses. sudah alhamdulillah. Di publik. Setahun sekali saja Dipublish, sudah lama. dipublish. Dipublish. Basis Ya, kinerja. dipublish. Ya, Tapi- ini kan harusnya ada perbaikan Perbaikan tiap pemilu ya. betul. Jangan dianggap Orang pemilu 5 tahunan sekali itu hanya rutinitas belaka. pesta, hanya Jangan, pesta. jangan. Tetapi bagaimana tiap 5 tahun kita bisa melahirkan legislatif Betul. yang kualitasnya semakin tahun itu Semakin baik. semakin baik. Iya, kalau nggak ada basis kinerja Ya, penilaiannya ya, kan susah. gimana? Iya benar. Tapi PS saja ada penilaian. Ada penilaiannya benar. Ya. Ini Kenapa DPR nih. legislatifnya internal tidak ada penilaian. Nah, Ini kan menjadi- tidak balance bagi saya. Ini mohon maaf, ini dari kacamata saya yang subjektif lah. Iya, ini yang susah mengawal regulasinya ya. Iya. Karena regulasi nanti yang mengesahkan, yang membahas DPR, dia nggak mungkin mempersiapkan produk hukum yang menghukum diri sendiri. Berat juga ya. Ini harus sampaikan sama masyarakat, ini harus itu berarti harus memahami ya. dirubah MD3 Para ya. masyarakat tuh. MD3 harus dirubah. MD3-nya harus dirubah. Merubah MD3 merubah selera beliau-beliau. Iya, mau tidak. Ya, makanya masyarakat harus bisa mengkritisi Bisa mau, itu. benar. Makanya saya mengatakan harus melakukan perbaikan terus menerus. Ya. Ya, karena lembaga yang menurut saya masyarakat kepercayaannya kurang termasuk lembaga Ya, partai politik. DPR, ya partai politik salah satunya Ya, itu. itu masyarakat semakin kesini kan jumlah golput kan juga ternyata Tinggi. semakin tinggi. Itu kan cerminan termasuk untuk saya juga ya, cerminan sesuatu yang bisa merubah keseluruhan ya undang-undang. Jadi bisnis perundang-undangan ini menguntungkan para pimpinan sendiri. Kejam. Kancane muridut loh sih ngomong. Bukan saya. Jadi nggak bisa diubah manakala selera itu menguntungkan. Iya. bagi Tapi kalau di sebagian tataran mereka. daerah hanya dirubah di skema tartibnya sama ya nggak bisa ya. Tetap harus ada apa Sulit. yang ditarif Orang sulit juga. sulit. Sulit. Karena merujuk Impossible lah. Merujuk Fundamental, tadi. berarti. Merujuknya Ini undang-undang. Harus ada perubahan Undang-undang fundamental menguntungkan di mereka. undang-undang. Ya. Dan undang-undang tidak akan diubah. Tapi- Tapi dia menguntungkan. Tatip di daerah, di provinsi, kabupaten, kota kan acuannya Ya. undang-undang MD3. Berarti ini masyarakat Ini ya. bisa masyarakat harus tahu ini Masyarakat bagaimana harus- mengoptimalkan kinerja dewan. Menguntungkan. Pasal 2 tidak menguntungkan, kembali Pasal 1, ya. menguntungkan. Jadi guyonan mendidiknya di sini. Iya, Oke. cocok. Coba tikus. Ini pun saya belum vulgar menyampaikan Secara kemarin. otomatis. Saya tidak vulgar menyampaikan kemarin temuan pada waktu saya bikin penelitian terkait tesis saya bagaimana itu. Saya menyampaikan ya kulitnya saja. Kulitnya saja secara Kulitnya faktualnya saja. nantilah. Ya. Jadi, Yang penting faktanya adalah legislatif itu posisi yang sangat seksi di Indonesia. Pemilu berkualitas tentunya itu yang kita harapkan.
Siap. Ya, jadi kalau hasilnya hanya seperti itu, masyarakat tidak bisa menyalahkan partai politik, tidak bisa menyalahkan anggotanya. Kembali lagi kepada masyarakat. Oh ya, siap. Cerdas Aplaus tidak? buat